Yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kita bisa berkumpul lagi untuk menjalankan sholat subuh yang dilanjutkan dengan majelis ilmu, dan kita masih dalam rangkaian pembahasan kekhusyuan dalam sholat atau sholat yang khusyuk yang kemarin sudah saya mulai, yaitu dengan meluruskan niat. Dan kemudian pada tahapan yang kedua yaitu menjauhkan semua hal yang mengganggu hati dan pikiran, di mana ini diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada Quran surat Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun, telah beruntung orang-orang yang beriman, yang disifati alladzina hum fi sholatihim khoshi'un. Orang beriman itu dia akan mengusahakan sholatnya untuk senantiasa khusyuk. Dan Ibnu Katsir menjelaskan khusyuk itu tenang, penuh ketundukan, hatinya hadir, tidak berpaling kepada selain Allah, tidak mikir macam-macam. Nah, sehingga hal-hal yang mengganggu sholat itu harus disingkirkan terlebih dahulu. Singkirkan untuk ditinggalkan sementara, nanti baru dilanjutkan. Yang pertama, ini berdasarkan dalil-dalil yang ada, walaupun nanti mungkin sisanya kembali ke masing-masing kita. Artinya mungkin ada hal yang nggak sesuai dengan dalil atau nggak ada dalilnya, tapi itu terjadi sama kita. Nah, itu perlu diperbaiki. Yang pertama yaitu jangan sholat dalam kondisi yang sangat lapar banget, itu saya disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim, la sholata bi hadratit ta'am, tidak sempurna ketika orang itu sholat di mana makanannya sudah dihidangkan. An-Nawawi berkata larangan ini karena hati itu sibuk mikiran makanan sehingga hilang kekhusyukan. Sehingga yang pertama bisa itu jangan nyepake makanan kalau mau sholat, atau kalau pada akhirnya sudah ada makanan memang udah harus kedik mawon baru kemudian sholat. Atau nek kondisinya lapar banget monggo diisi sebentar aja atau sedikit aja baru kemudian sholat. Atau kalau haus banget minum dulu sedikit jadi buatan terus pol-polan. Itu contohnya kan terus naik poso buka minum aja dulu sama mungkin roti atau kurma nah baru kemudian sholat. Nah, kemudian yang kedua, termasuk yang mengganggu ketika sholat adalah menahan buang air, baik besar maupun kecil. Sebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim lagi, wala wahwa yudafiul akhbathan, dan tidak sempurna sholat seorang ketika menahan dua akhbathan, dua kotoran, yaitu kotoran air besar dan air kecil. Ibnu Qudamah Al-Maqdisi mengatakan menahan hajat menghilangkan kehadiran hati dan merusak kekhusyukan. Nah, beberapa masjid itu dan mihrab niki enten pintune. Terus kalau imamnya kebelet banget langsung bisa ke samping. Tapi nek kondisinya di sini mau nggak mau ke belakang. Nah, sedangkan yang di belakang imam harus siap maju menggantikan. Ibu dalam fikih. Kemudian yang ketiga, pikiran yang dipenuhi dengan urusan dunia ini ditinggalkan sebentar. Nah, ini teknisnya macam-macam. Kalau konteknya masak di kompornya dipateni riyen, konteknya toko atau warung ditutup riyen, konteknya misal mesinnya dipateni riyen, atau konteknya misal ada hingon-hingonnya dipakani riyen. Tentu makan ini bukan sah nenggo adan saat jenenge adan dipakani riyen, dirampungi riyen. Atau kalau konteknya misal pokoknya hal-hal yang memang harus diselesaikan dulu sebelum waktunya. Kerjaan misal gitu. Nah, pun ngertos jadwale dan dhuwur saiki jam 12, berarti 12 kurang seperempat dirampungi riyen. Nah, buatan rampung disalah kirian. Nah, disebutkan di dalam Quran surat Al-Hasr ayat 19, wala takunu kalladzi
Nanasullah fa ansahum anfusahum. Janganlah kalian seperti orang yang melupakan Allah lalu Allah menjadikan mereka lupa terhadap diri mereka sendiri. Al-Imam Hasan Al-Basri berkata, sholat tanpa kehadiran hati hanyalah fisik yang lelah atau kelelahan badan, cuman gerakan-gerakan yang marahi kesel gitu kan. Ya, mulai sholat-sholat yang banyak nih, kalau sholat tarawih gitu. Ya, kita nggak paham itu apa gitu, benar-benar capek, apalagi yang sholatnya sampai 1 juz bahkan lebih gitu. Kemudian yang keempat, sholat di tempat yang ramai, bising dan penuh lalu lalang. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud, idza shalla ahadukum fal yusalli ila sutrati. Jika salah seorang di antara kalian sholat, maka sholatlah menghadap sutro. Maksudnya biar orang itu tidak lewat di depan jenengan. Artinya kalau misal kondisi masjid gini, jenengan sholat yang terbaik itu ada di depan, pojokan. Yang orang tidak mungkin melewati jenengan, tapi jenengan pilih sholat yang wingking gitu, yang mesti dilewati orang yang terganggu. Nah, sutroh di sini adalah batas di mana kita bisa sujud. Nah, orang yang lewat di depan sutroh kita aman. Sutroh bentuknya macam-macam, bisa sajadah, bisa garis nek di tanah, bisa sesuatu yang ditancapke, bisa nek objek tertentu niku ndamel papan niku kita di depan nih. Nah, ini saran saya, sutroh jangan tas. Mungkin ada yang tas dan ngajengnya kan pas sujud tasnya hilang. Nah, terus tasnya ditaruh di tempatnya dengan sujud mawon di bawah. Mungkin dina sujud tibone ten mriki. Nah, ngajengin niku dikeki nopong. Nah niki maling-maling niku cepet tok niku set. Nah, kemudian dengan adanya sutroh, pandangan jenengan nggih namung tertuju ke tempat di bawah belakangnya sutroh, mboten pundi-pundi, mboten terganggu dengan orang lewat. Yang kelima, sholat dengan pakaian atau sajadah yang bergambar dan mencolok. Niki termasuk gangguan nih, gangguan pada diri sendiri dan juga ganggu orang lain. Yang sering saya contohkan, sholat ngangge kaos partai, enten gambare, nopo caleg. Nah, nggih, tulisan macam-macam mugi napa niku kaos napa jogger napa niku. Dan biyen dagadu niku. Itu mengganggu, itu enggak boleh. Makanya ada beberapa masjid niku rada galak ning enten sing ngangge kaos niku terus kon ganti. Tapi nggih putih cepake gantine. Mohon ganti ra cepake gantine. Dan nek dulu niku ten masjid apa namanya? Marwah Semanggi itu ada Ustaz Lali. Bapak E. Enggak, Bapak E. Bapak E, nah, Bapak E itu Ustaz Ja'far Baroja. Nah, itu dia itu galak itu kalau kemudian ada yang nggak pakai baju koko atau apa itu suruh ganti. Jadi tepake gantine semriku. Terus nek ten mendungan masjid Ustaz mana Pak, gue tambah galak meneh niku. Nah, semua apa nggih? Maksudnya baik ya, dalam rangka untuk menjaga sesama kita agar sholatnya baik. Assalamualaikum, gimana supaya tidak ingat terus dengan suami yang sudah meninggal ya? Bola alam nek saran saya ya nikah lagi. Mungkin enten sing takok nih. Bapak-ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Bukhari, iltahani a'lamuha an sholati, biasanya telah melalaikanku dari sholat. Dari Nabi itu pernah sholat di rumahnya Ibunda Aisyah, sholat tahajud. Di situ ada tirai kordennya dan gambare kuda. Nah, di situ kemudian Nabi mengatakan ini biasanya ini ganggu lingku sholat ini. Nah, sehingga Nabi menyingkirkan kain bergambar karena mengganggu kekhusyuan. Pramila jenengan yang ngangge sajadah, yang mboten sah ngangge sajadah sing napa? Gambare aneh-aneh. Bathikane nganti detail. Pas sujud ndelok, wih, Ka'bah ini bentuke to. Atau niku Ka'bah ini kok ajaran suwate ra enek to.
Nggih, terus sing standar-standar mawon. Nggih. Kalau wingi kula ditawari bojo kula nonton ten TikTok nih, TikTok Shopee nih. Iki baju kokone apik iki. Nonton bordirane. Nek cara klambine Cina kae bordiran naga ngoten niku lho. Nah niki nek gandeng koko mboten naga tapi mirip. Terus warnane kontras. Dadi misal warnane niki abang niku bordirane nganggo koyo benang emas atau benang silver ngoten. Angene iki. Kuwi koyo klambine Cina rasa aneh-aneh. Dan ya itu nanti ganggu Pak. Jadi yang ganggu kita sendiri pas sholat tuh apa ya bordirane gitu. Makanya ya monggo yang jenengan lagi bordiran monggo, cuman perlu diperhatikan itu. Ibu-ibu juga gitu, saran saya nek sholat boten sah lomba nopo mukena. Nah niki nek biyen mukena putih wonten mawon, nek niki ana sing abang, ana sing ijo, ana sing biru. Dereng mulih bordirane mungkin terus dikei nopo sing nglawe-nglawe wonten niku gondal gandul. Nah kemudian yang keenam, ketika sholat kita tidak boleh melihat sana sini sujudnya atau pandangannya ke tempat sujud. Rajab Al-Hambali mengatakan menundukkan pandangan adalah pintu kekhusyuan. Kedah nunduk mboten delok ngajenge, mboten delok dhuwure. Tapi dikecualikan buat yang di belakang imam untuk memastikan gerakannya sama. Jadi sekali-kali mawon boleh melihat imamnya tenan lagi sujud. Nah nanti belakangnya lagi melihat depannya. Nonton untuk memastikan gerakannya sama. Sekali-kali aja ya. Baik rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh, sholat sambil memikirkan waktu pekerjaan atau jadwal. Makanya tadi saya bilang dirampung riyen urusane. Innal abda la yusalli ma wa ma kutiba lahu minha illa usuruha. Seorang sholat namun tidak dicatat kecuali 10/10-nya. Nah, makna hadis ini nilai sholat itu tergantung dari seberapa hadirnya hati. Artinya nek sholat mikir gawean ya pahalanya berkurang. Hingga harusnya dirampung lirin atau dilereni riyin niku napa istilahnya kerjaan nih emang tidak rampung ya dilereni riyin. Kemudian yang kedelapan, kurang persiapan sebelum sholat, yaitu datang terlambat, kemudian wudhu tergesa-gesa. Terus ini yang paling penting ya menurut saya, tidak membaca doa masuk masjid. Jadi ketika jenengan masuk masjid niku jenengan berdoa Allahumma ftahli abwaaba rahmatik, ya Allah bukakan pintu rahmat untukku. Nah pintu rahmat niki maknanya banyak Pak. Bisa kesainan, gesang, rezeki, mobil khusus. Nanti nek kontaknya sholat bil khusus, hidayah. Nanti nek akhirat ya kontaknya masuk surga gitu. Makanya ketika kita sering meminta kepada Allah, nah Allah akan membantu kita. Nah tergantung konteks bantuan nih, nek mintanya dalam konteks sholat ya berarti minta khusyuk. Tapi benar rahmatullah Allah Subhanahu wa taala disebutkan dalam Quran surat Al-Maidah 6, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum. Ini urutan tentang wudu. Nah, sehingga pas wudu niku ya diminta untuk komplit, lengkap, sesuai rukun dan syaratnya. Ketika niku sudah bagus, insya Allah setan niku nggak akan ganggu. Itu sholatnya wudunya sebenar itu. Nah, kemudian yang ke-9, sholat dalam kondisi ngantuk berat. Disebutkan dalam sebuah hadis, idza na'asha ahadukum fi shalah fal yarqud. Kalau salah seorang di antara kalian ngantuk saat sholat, hendaklah ia tidur terlebih dahulu. Ini bukan berarti berarti pas adzan aku turu, mboten. Justru nek jenengan ngertos misal contoh Jumatan mawon. Jumatan niku misal jam 12. Niku nek jenengan ngertos aku nek Jumatan mesti gawe ini turu. Niku berarti jam 10 atau jam 10:30 lah jenengan tidur dulu sebentar. Tidur juga boten kedah. Napa nggih? Boten kedah nglekar nggih kemul nggih bantal ngoten.
Misal lagi, misal kula ten apa namanya? Ten kantor. Ten kantor ajeng golek kasur kalih batal mboten enten. Kula nek tilem nggih mung ten meja mboten tok. Paling 10 menit 15 menit nggih tandane nek tangane pun gringgingen ngono tangi. Nek pun tangi itu melek pun penak pun seger Jumatan. Nah, wonten terus diusahakan. Kak, saya belajar surga dan neraka diciptakan untuk apa? Ya untuk orang yang beriman. Untuk kembalinya orang yang beriman ke surga, orang yang tidak beriman ke neraka. Bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika salah seorang ngantuk tidur dulu maksudnya sebelumnya bukan kemudian pas waktu sholat malah tidur. Nah, kemudian yang ke-10 tidak memahami bacaan sholat. Nanti ini kita bahas secara khusus. Afala yatadabbaruna al-Qur'an, apakah mereka tidak mentadabburi Al-Qur'an? Umar bin Khattab berkata, tidak ada kebaikan dalam ibadah tanpa pemahaman. Sehingga karena sholat ini ibadah berulang, PR ya bukan saya, PR kita semua, dengan juga. Niku dicatat, ambil buku, tulis, catat Allahu Akbar ya artinya apa, sami Allah liman hamidah ya artinya apa. Terus doa iftitah jenengan tuh yang mana, itu artinya apa gitu. Artinya rien gitu kan. Terus Al-Fatihah niku dari mulai awal sampai akhir itu artinya apa. Nanti nek tafsirnya kita bahas. Wonten harus. Tidak boleh tidak harus. Sampai Allah katakan di dalam Quran tentang orang yang sholat dalam kondisi mabuk. Zaman dulu kan ayat pelarangan mabuk kan bertahap. Boten langsung reto mendem boten. Nah, termasuk tahapannya itu ada larangan untuk sholat dalam kondisi mabuk. Wala taqrabus sholata wa antum sukaro. Ojo cedak-cedak tempat sholat atau jangan sholat dalam kondisi kamu mabuk. Jadi saat dulunya boleh mabuk sebelum sholat. Itu tahapan ya. Nah, nanti akhirnya tetap tidak boleh. Nah, sekarang sudah tidak boleh. Jangan berharap ada tahapan itu. Nah, itu menjadi dalil oleh sebagian ulama dipahami. Kenapa kok dilarang mabuk atau dalam kondisi mabuk waktu sholat? Karena orang mabuk itu tidak sadar dia ngomong apa, tak paham dia ngomong apa. Nah, kenapa? Iya, dari sisi niku. Nah, sehingga kalau dikontekskan sekarang yang mana khamr sudah dilarang, maka seorang yang sholat ya harus paham bacaannya apa. Dan bacaan sholat kan dia namung niku, diulang-ulang ya namung niku. Kalau Tuhan tidak menciptakan keduanya, apa manusia tetap menyembahnya? Ya, Tuhan tetap menciptakan keduanya kok, ngapain mengandai-andai? Ya, gak usah mengandai-andai sesuatu yang gak mungkin. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian tadi gangguan fisik, nah, sekarang gangguan batin, ya, yaitu gangguan was-was dari syaitan. Quran surat An-Nas, insaril waswasil khannas, dari kejahatan setan yang tersembunyi, alladzi waswisu fi sudurin nas, yang ngasih was-was. Nah, was-was niki nek dijabarke panjang, banyak. Nah, di antara was-was niku was-was tentang napa thaharah. Iki mau ning wudu wis apik ora ya. Wis sempurna apa ora ya. Nah, untuk untuk mematahkan was-was itu, jenengan nek wudu di punjuli ya. Misal perintah wudu tangan sampai siku, jenengan tambahi. Nek pun jenengan tambahi was-was selesai. Misal kaki sampai mata kaki, jenengan punjuli. Punjuli ini mboten ngasak, mboten kata-kata. Nek aku tak grujukan pisan mboten. Dipunjuli sekedhik. Wonten. Sehingga dengan begitu was-wasnya hilang. Jadi tidak kemudian nanggung. Nek nanggung, masyaallah kok sikutku garing ya. Tapi nek jenengan sudah terbiasa munjuli sampai di atas siku, nah itu insya Allah was-wasnya hilang gitu. Ya, tapi nek jenengan nek wudu dipas-paske ya wis akhirnya muncul was-was gitu. Nah, termasuk soal apa niki? Ngentut napa mboten? Nabi punya tips untuk memastikan atau menghilangkan was-was pada diri kita. Ya pastikan dengar suaranya apa enggak.
Nek nggak dengar ya berarti enggak. Atau yang kedua, mau nggak dengar, mencium baunya apa enggak? Sudah nggak dengar, sudah nggak mencium baunya, sebenarnya kan sudah nggak perlu mikir aku ngentut apa enggak. Ya. Tapi ya tetap aja berpikirnya, jujur aku ngentut, nah, itu was-wasnya berat banget ya. Kemudian yang ketiga, misalnya dengan bar wudu, sholat maghrib, terus ya, dengan ajeng sholat isya, dan dengan lupa, iki mau aku batal apa ora yo, iki mau aku batal apa ora yo. Dan nek dengan seragu itu, maka cara memantahkan waswasnya dengan wudu aja selesai. Nah, wudu aja selesai. Jadi nggak usah sholat dengan kondisi meragukan, ya kan? Jangan malah bingung pas sholat mau kelingan, iki mau ini ora yo. Dan ibu kalau melihat orang was-wasnya pun nek aran mulai parah. Jadi dia takbirnya di bulan-bulan ini Pak. Oh, terus rampung gitu ya duduk kene. Oh, kayak ngopo gitu. Nah, kalau iseng ya, temen kampus dulu di UI sana. Kalau iseng ya, pas sholat duhur kan, tak suruh dari imam, mas, nek imami ora Pak, sekali tak Allah. Lo mikir nek duduk kene batal berarti. Ternyata nggih mboten iki pisan tok iki. Iki kan was-was iki setan tenan iki. Nah, enten mulai sing was-was soal wudu niku wudune bola-bali nganti dili-dili niku. Wis sae. Bapak Ibu yang rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Nah, disebutkan dalam hadis Bukhari Muslim, ya'ti asyaitonu ahadakum fi sholati fa yaqul unkur kada wa kada. Nah, setan itu akan datang ke salatmu dan mengatakan, elingo iki, mau butuh ngene ngono. Orang nggak ada pikir, nggak ada kui gitu kan. Kayak mau piye yo, was rusak. Nah, setan yang dikirim khusus untuk ganggu jenengan sholat itu namanya khinzib. Dengan jenengan nek was-was dalam sholat niku nek jenengan kemutan pelajaran fikih sholat kita niku di awal sholat niku kita disuruh ta'awud. Kemudian sakwake nek rakaat baru niku dalam madzhab Syafi'iyah jenengan nggih boleh mengucapkan ta'awud lagi. Setan niku lemah, jenengan ta'awud ini ku lunga jane. Wong kadang manungsa niku atine luwih lemah. Mergo biasa diweden-wedeni. Akhirnya wedi. Jadi bayangannya setan ini ngeri dan seterusnya. Padahal sebenarnya inakaidah syaitana karena dhaifah, setan itu tipu dayanya lemah. Jadi jenengan ta'awud ini ku jane lunga jane. Wa bi rahmatillah Allah Subhanahu wa taala. Niku khinzib. Kemudian yang ke-12, tidak menghadirkan rasa sedang bermunajat kepada Allah. Jadi ora rumangsa nek sedang menghadap Allah. Sing dirumangsani mau iki dikongkon Pakku nek aku gak salatku digajul. Nah itu tuh akhirnya menjadi beban gitu. Bukan kebutuhan gitu. Menjadi beban gitu. Nah, makanya pramila sak menika yang jenengan sudah tidak punya bapak gitu. Ya ampun punya perasaan seperti itu ya, harus menghadirkan rasa rasa bahwasanya kita itu benar-benar sedang sujud menghadap Allah. Sampai kalau nanti ditangkleti piyai muslim niku tekokane ngeten. Kayak wong Islam do ngubengi Ka'bah, kayak penyembah Ka'bah ya Mas. Ngawur ndak ya. Itu karena Nabi nyontohkan kayak gitu. Makanya langit itu ada 7. Setiap langit itu diisi malaikat yang sedang sujud memuji Allah. Itu Allahnya di atasnya lagi yang paling atas. Itu menunjukkan bahwasanya kita dimanapun sujud, hakikatnya kita sujud itu Rob yang maha tinggi di atas sana. Gitu. Buat jenengan sujud ning burine tembok, mboten sujud di tembok. Tapi nek ati jenengan aku tak nyembah tembok ya wis, wassalam sudah. Tapi kalau kita penggalih kita, pikiran kita, hati kita itu saya sujud pada Allah yang di atas. Mung delalah papan panggonane ten masjid ngeten iki delalah ngarepe tembok atau Ka'bah tadi. Ya, itu sebuah keadaan yang memang terjadi di kita di dunia, tapi maksud kita itu di sana gitu. Kemudian disampaikan di dalam dalam hadis Bukhari Muslim, inna ahadakum idza qama yusolli fa inna ma yunaji rabbah. Sesungguhnya salah seorang di antara kalian ketika sholatnya itu sedang bermunajat kepada Rabbnya. Makanya nanti dalam tentang sujud itu dikatakan oleh Nabi, saat dimana seorang hamba itu paling dekat dengan Rabbnya itu ketika dia wahwa sajid, ketika sujud. Dekat di sini bukan berarti Allah tuh mandap buatan ya Allah tetap di sana, ya. Cuman kuasanya, kemudian penglihatannya,
fokusnya kita sama Allah itu, Allah akan sangat memperhatikan orang-orang yang sedang sujud. Cara wong dolan, wong layap, wong nopo wis kono lah gitu. Allah tahu, cuman gak digatekno gitu. Nah, begitu oh ini sing iki sujud, nah digatekkan lah gitu. Nah, dalam kondisi jenengan diperhatikan itu berdoalah, faksiru minat doa, perbanyaklah doa, ngoten. Sehingga yang jenengan harus usahakan ketika jenengan itu sujud sholat, jenengan itu sedang menyembah Allah. Makanya ada orang yang gagal paham, dia itu nggak tenang kalau sing disembah nggak di depannya, akhirnya digawe patung. Ngoten. Cara nyembah wit itu digoleki wit sing paling gede, ngoten. Bahkan ketika dia bingung ini bentuknya apa sing tak sembah, terus digawe aneh-aneh, watu gede pun disembah. Bahkan punden, puntuk, lemah, mumbul teman disembah. Nah inilah kegagalan tauhidnya orang-orang yang gagal. Nah, kita tidak boleh ada di dalam posisi seperti itu gitu. Terus jangan sampai gini loh, ada loh beberapa orang tuh ini masjidnya gak afdol nih, ngarepe gak enek kaligrafi Allah gitu. Soalnya kan kita menyembah Allah ya kudu enek. Nah, itu juga nggak gitu juga gitu loh. Nah jenengan mau kasih silakan. Ini bukan berarti itu jenengan nyembah tulisan niku mboten, nggih. Artinya kalau misal masjid itu tidak ada kaligrafi itu pun ya itu tetap masjid gitu. Sampai Nabi itu mengatakan wajah alali al-ardo masajid. Semua bumi itu dijadikan masjid untukku. Buat jenengan misal jenengan seneng bal-balan, ajeng bal-balan gitu. Delala adan atau sebelum bal-balan niku adan. Niku umpama jenengan ajeng salat sik, masjid misal atau segala macam, nah boleh ten putih niku manaan gitu. Tak metu segala macam gitu. Nah, niku gelar sajadah ning lapangan niku salat yo pemain-pemain niku lho, umpama ya. Niku nggih ndak apa-apa sah gitu lho. Wong kadang mengko wae salate sosok malah ra salat sisan gitu. Ya kejelekannya ngoten niku lho, atau mungkin jenengan napa nek wong sawah niku wonten sabin pun reget kena lemah kan enggak najis toh. Nah, terus jenengan waktu mau sholat ya diresiki dulu lemahnya gitu kan pakai air. Bariku sholat di pinggir sawah enggak apa-apa gitu. Dimanapun boleh gitu. Jadi enggak harus di tempat sing enek kaligrafine ngoten niku enggak. Kemudian yang ke-13 niat yang rusak. Ini kemarin kita udah bahas, tapi kita singgung lagi biar tambah marem gitu. Disebutkan dalam Quran surat Al-Maun, ya, wailul lil musallin. Celakalah orang sholat kan cobi. Wong sholatnya dilok kecelaka lho. Nomene gak sholat. Nah, iku rumusé ngoten. Mungkin ampun kalian tuh kayak sebagian orang, oh sholat celaka berarti rasa sholat. Nah, itu tambah rakenah. Nah, ketika dikatakan celaka orang sholat, ya kita harus tahu orang sholat seperti apa yang celaka. Alladzina hum an sholatihim sahun. Yang lalai dari sholatnya, lalai niku pripun? Sholat duhur pas asar, sholat asar pas nyedaki maghrib, sholat maghrib pas isya wonten niku. Niku wong lalai, sholat isya mendekati subuh niku wong lalai. Nah, kemudian kelalaian yang kedua alladzina hum yuraun, yaitu sholatnya riya gitu. Riya, jadi memang benar-benar sholatnya itu pengennya digateke wong, pencitraan lah gitu. Dan kemarin saya sudah bacakan hadisnya, Nabi itu paling takut akhwafu ma akhafu alaikum syirkul asghar riya. Yang paling aku takutkan terjadi pada kalian tuh yang syirik kecil yaitu riya. Nah, kemudian Fudail bin Iyad kemarin sampaikan juga bahwasanya meninggalkan amal karena manusia itu riya dan beramal karena manusia itu syirik. Jadi kok gak di masjid wah aku gak dianggap wong alim wong soleh lho. Nah, itu pendapatmu khawatir riya ning malah gak ngamal itu riya. Tapi nek kok kowe saiki ning masjid mau ben dilem tanggoku, itu malah syirik sisan gitu. Nah, riya itu syirik kecil, syirik yang dimaksud syirik besar. Beramal karena orang itu bisa masuk dalam kategori syirik besar walaupun secara hadis niku masuknya syirik kecil. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 14 hati yang dipenuhi dengan dosa. Ini kemarin sudah kita bahas juga. Disebutkan pada Quran surat Al-Mutaffifin, kalla balrona ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak, bahkan hati mereka telah tertutup oleh apa yang mereka kerjakan. Jadi kalau dosa itu sudah sedemikian berat, sedemikian banyak, gak ditobati, gak diresiki, itu biasanya niku konsolat itu
selain angel remeh moh gitu. Jadi kalaupun telat, buru-buru telat, gak sholat itu artinya itu biasa wae, santai wae. Tapi kita yang kemudian sudah rajin atau rutin sholat, itu nek telat itu tidak nyaman nanti kita, tidak nyaman. Dan ini nanti tinggal diterapkan di banyak kasus. Misal contoh, dengan sudah beriltizam niku menetapkan keinginan dengan kuat. Pokoknya aku kudu seminggu majelis ilmu pengen telu misalnya. Lah kok tiba-tiba mungkin sakit atau safar, niku ya tetap nopo istilahnya melakukan safarnya, tetap menikmati sakitnya, tapi di hati itu ada rasa gelo. Wah, aku ora iso ngaji ning kono kae. Padahal ning kono kae materi ini penting gitu. Mboten niku. Makanya Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, itulah orang yang beriman gitu. Bagaimana kemudian dia menetapkan amal kebaikan yang dia pilih dan kemudian dia istiqomah. Begitu dia gagal untuk datang atau untuk menetapi itu, yang ada itu kesedihan. Makanya zaman dulu tuh nggak main-main yang namanya, kalau tidak salah Umar bin Khattab atau Abu Bakar As-Siddiq, saya lupa. Niku subuh kawanan niku nggo nebus rasa tenati sing gak nyaman niku. Niku kebun kurma niku disedekah, kebun sak kurma niku. Padahal pada zaman itu kekayaan yang paling banyak atau paling besar itu ya wong nek duwe kebun kalih enten kurmane. Nek mung kebun dalam arti lemah padang pasir itu kuatah. Tapi nek sing enten kurmane itu kan berarti kan dia sudah tinggal nunggu musimnya aja udah panen gitu. Dan kebetulan nopo bahan makanan pokok di sana pada waktu itu bahkan sampai hari ini di kurma niku. Jadi mboten enten sekul ora masalah, penting kurma lah ngoten. Karena kurma ini kan enten kalorine, enten gulone, enten karbohidratnya komplit itu. Kalau biaya Indonesia ini duwe sawah sing produktif, bukan sawah sing bukan saged ditanduri. Karena enten lemah lumpur, bukan saged diapa-apa kene kan enten. Dan sawah sing produktif enten banyune. Jadi mau goro-goro kawanan subuh niku wani ngetokke infak segede itu. Iku nek orang imannya yang kayak gitu. Nek kita terus kawanan kadang yang santai-santai, kadang malah ibu-ibu niku bu sholat usik lho cik goreng tempe malah kalah karo tempe karo tahu ya memang percaya riyen niku kompore wonten napa. Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan. Dan kemudian yang ke-15, tidak merasa butuh pada Allah. Artinya kalau kita itu sholat itu ya kita itu butuh. Kayak tadi saya katakan, nek kita perasaan kita itu cuman gugur ke kewajiban, yes, sholatnya nggih mung saentene gitu. Dari mulai caranya saentene, terus kondisinya nggih saentene gitu kan. Dan lucunya nih lho, kadang kita nek mau ke kantor atau mau ke hajatan atau golek parfum, kira-kira sholatnya nggih saentene gitu kan. Kadang kita nek pengen ketemu orang, kita kasih kata sih, kita ke masjid ya saentene. Hal-hal kayak gini nih harusnya kita pahami nggak seperti itu. Makanya Allah menyebutkan tentang kita pada Quran surat Fatir ayat 15, ya ayyuhan nasu antumul fuqara ila Allah. Menungso kabeh iki wong fakir. Wong fakir. Nek miskin niku punya penggawean, punya penghasilan tapi hasilnya kurang. Nek fakir itu tidak punya apa-apa. Makanya manusia itu sesugih apapun, sehebat apapun sama Allah itu dikatakan fakir. Sehingga kowe mau sholat kuwi bukan aku sing butuh, kowe iki lho sing butuh karo aku. Paribasane ngoten. Nah, tapi kan aku sugih ya kan perasaan kita gitu kan. Hakikatnya kita itu fakir, Pak. Apa yang kita miliki hari ini itu enggak berguna di mata Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak kita gunakan untuk beribadah. Makanya Allah sudah menggarisbawahi wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Kowe kabeh kita ciptake nungso karo jin takon ibadah. Makanya wong sugih gak ibadah ya rugi. Pemene wis ra duwe gak ibadah, tambah rugi melih. Mane kula nek gandheki lho, ngapunten tukang becak, ngapunten nggih tukang becak. Nek tukang becake kok ya wong sugih to. Wong sugih nyamar kuwi. Wong sugih CEO nyamar ngoten niku. Mboten to, nek tukang becak ya tukang becak berarti kan duwe to. Gak salat, turune ning becak, kadang gak adus, nguyuh sembarangan, astagfirullah. Pemulung itu kan dia mboten wong sugih to.
Kayak sholat jadi golek sampah ngoten niku. Sering saya ceritakan tuh, saya naik jalan dari Ngeruki ke sini tuh kadang enten wong ngamen lagi mulai enten sing jam yaketen niku jam sekawan itu terus sing nyanyi ning ngarepe wong sing mangan soto, enten soto dan bukae dalu niku to soto Pak Timbul lho. Sing nyanyi lah ya Allah. Iki ndak kae duwite aku mung batin wae. Mulai ngoten kaya wong teler saking kesele ngoyak donya nganti gitu. Saestu. Dan saya sering katakan ya, ketika jenengan berkhidmat kepada Allah dengan baik, dunia jenengan itu sing nonton Allah. Ya jenengan tetap harus ikhtiar kayak burung yang keluar dari sarangnya mencari makan dalam kondisi perut kosong pulang kenyang. Burung itu keluar kan nyari makan, berarti kan ada ikhtiar. Ning ikhtiare mboten kata, kados Nabi Musa alaihi salam ketika sudah kepepet ning pinggir laut, Musa niku garek nuthuke tongkat lautnya terbelah. Padahal Allah tuh bisa membelah laut itu tanpa lautnya ditutup sik gitu loh. Tapi dengan akhirnya Allah arahkan tutukan sik lagi dibelah, itu bukan karena ditutup kemudian lautnya terbelah, karena izin Allah. Nah, kenapa kok ada perintah nutup niku? Biar ada proses ikhtiarnya manusia niku loh. Nah, terus kita tuh disuruh sholat itu zikir, wirid, doa, ngaji. Nah, kan kerja betul saya kata-kata. Nah, maksudnya betul saya kata-kata itu bosan ngoyo-ngoyo kayak sholat ya tetap sholat. Wonten. Makanya Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Kadang kita wis ngoyo malah entuk era sepiro gitu kan. Ada orang sing gak ngoyo, begitu buka mabrur do teko pembeli, do teko rezeki gitu loh. Makanya yang kayak gitu-gitu jenengan perlu menganalisa. Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, kita itu orang fakir maka jangan sombong. Nah, Ibnu Taimiyah mengatakan terkait dengan ayat itu, khusyuk itu lahir dari rasa fakir di hadapan Allah. Nah, kita itu merasa miskin, merasa fakir di hadapan Allah, ya insya Allah Pak Bu. Kita itu sholatnya khusyuk. Tapi nek wis ra rumangsa, pemeneh rumangsa sugih tadi. Aku sugih sholat amor wong randu-randu lah tambah ngono rasane. Lah iki salate wong sombong enggak bakal bagus. Nah, kemudian yang ke-16, tidak memahami makna bacaan salat ya. Tadi saya sudah singgung tadi. Wala taqrabu sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Janganlah kamu sholat dalam keadaan mabuk sehingga kamu tuh tidak paham apa yang kamu ucapkan. Ini buatan dalil bolehnya mabuk ya. Mabuk sudah tidak boleh. Cuman poinnya pelajaran yang nyambung dengan saat ini, yaitu bahwasanya seorang muslim ketika sholat dia harus berusaha untuk paham, sehingga jenengan harus mencatat nih, wow bacaan ini apa wae terus sing gawe tak waca. Cara misal surate niku kul wulu ahad kul auzu birabbinas kul auzu birabbil falak, pilihan jenengan niku ndak apa-apa. Ning usahakan jenengan itu paham di situ. Wabil khusus Al-Fatihah niku nggih harus jenengan harus tahu maknanya, harus dipelajari. Nah, angel to Mas, basa Korea wis sakniki cah nom-nom itu belajar kok. Sarange wonten niku to. Opo ya. Nanti mbah-mbah nang medsos sing ngene sarange opo ya mbah. Jadi tekoki Al-Fatihah mbah artinya apa mbah? Mbuh gitu. Padahal harusnya kan dia lebih penting belajar itu daripada belajar bahasa-bahasa aneh-aneh. Kemudian yang ke-17, hati lebih mencintai dunia daripada akhirat. Al-A'la ayat 16 sampai 17. Bal tu'thiruna al-hayata dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Kalian lebih mengutamakan kehidupan dunia padahal akhirat lebih baik dan lebih kekal. Nah, orang yang punya perasaan bakal urip sak lawase. Nah, di situ dia itu sholatnya gak bakal khusyuk. Tapi kalau perasaannya mungkin sholat kuling terakhir jojo sesuatu gak ono, dia akan khusyuk menghadap pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tadi saya bacakan ayatnya wailul lil kulli masatil lumazah, celakalah para pengumpat. Kemudian ayat berikutnya alladzi jama'a malau wa addadah, yang dia itu kerjaannya ngumpulke harta dan ngitung-ngitung. Nah, ayat berikutnya yahsabu anna malau ahladah, rumangsanya dia itu merasa akan hidup kekal dengan hartanya yang banyak. Ngoten nggih, kita itu pasti mati, pasti wis pasti. Tinggal giliran aja. Mboten jenengan riyin, kula riyin, nek mboten kula riyin jenengan riyin. Kok gitu. Urut belum tentu urut, urutannya terserah Allah. Yang jelas pasti kita akan mendapati itu.
Sehingga hati yang penuh dengan dunia biasanya sulit tunduk kepada Allah. Ada orang-orang yang kedunian. Wah, didik duit, didik wani piro, didik duit wani piro, duit wani piro. Itu sholat itu biasanya nonton iku. Kemudian yang ke-18, sholat tanpa tadabbur dan perenungan. Jadi seorang muslim itu ketika sholat harus sambil merenung, pas sujud, pas ruku, iki bokongku luwih dhuwur timbang sirahku. Nah, di situ berarti saya lebih merendah kepada Allah. Seorang ulama mengatakan tadabbur adalah ruhnya sholat. Tanpa tadabbur maka sholat itu seperti jasad tanpa nyawa. Nah, kemudian yang ke-19, menghadirkan rasa takut dan harap kepada Allah. Sebutkan pada Quran surat As-Sajdah ayat 16, yad'una rabbahum khaufan wa tama'an. Mereka berdoa kepada Rabbnya dengan penuh rasa takut. Takut kalau kemudian dia jauh dari Allah, nanti dia kemudian menjadi hamba yang sombong, dan penuh harap karena dia tahu yang bisa mengabulkan doa itu cuma Allah. Maka dia dalam kondisi sholat itu dia benar-benar berpadu antara takut dan harap. Makanya jangan masih ingat, mungkin pernah saya sampaikan, bahwasanya konteksnya orang beribadah itu dalam bentuk tiga perasaan. Apa itu? Kayak burung mabur nih kok. Niku yang sayap kanan niku harapan, sayap kiri niku rasa takut. Artinya nek sayapnya mung setunggal nggih mboten saged dia terbang. Nah, kemudian kepalanya itu rasa cinta. Kalau kayak contoh misal nggih, mungkin ajeng poso. Kok jenengan pas ajeng poso niku ekspresi wajahnya kok meremut. Apa Mas kok meremut? Alah, poso meneh. Lah kok gak iso ngerokok. Itu sudah berkurang itu nilai ibadahnya dengan. Jadi harus bergembira menyambut Ramadan. Nah, kemudian pas ditanya, "Lah kok kowe poso?" "Wah, aku ngarep-arep dilebokno surga dengan lawang khusus namanya Ar-Royan." Nah, itu harap. Lah kok nek gak poso? "Ah, gak poso aku wedi kok cemplungin rokok." Nah, itu kalau jenengan bisa memadukan tiga itu luar biasa. Makanya sholat di hotel ada melayu. Kenapa kok melayu? Maksudnya melayu itu kok ndang gage-gage sholat. Soalnya aku seneng sholat. Nek gak sholat aku gak nyaman hatiku. Lah emang apa nek gak sholat? Wedi cemplungin rokok lah. Nah terus nek sholat ben piye? Ya ben Gusti Allah seneng karo aku, tresno karo aku. Aku nek doa dikabulke, dijogo, dikai kesehatan, anak turunku soleh-solehah. Nah, nek saged memadukan itu, lah itulah yang sempurna. Tapi nek tadi itu apa istilahnya? Menggugurkan kewajiban ning teko ngenteni salam gitu kan. Kok giliran sujud imamnya kesuwen nesu gitu kan. Mun entene mung rapenak tok. Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ringkasannya gangguan itu bisa dari luar, bisa dari dalam. Maka jenengan silakan memetani yang dari luar itu apa aja, jenengan bersihkan, jenengan dandani, dan dari dalam itu apa aja jenengan kompleti agar sholatnya menjadi nyaman. Ada yang mau nanya? Mboten enten? Oh, mboten enten. Kumben, Pak. Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala.